Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyelami kisah seorang nabi yang menjadi rasul pertama di muka bumi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Beliau menghadapi kaumnya yang membangkang dan terus bersabar dalam berdakwah selama ratusan tahun. Bagaimana kisah perjuangannya? Mari kita simak bersama dan jangan lupa tonton sampai selesai. Pada zaman sebelum Nabi Nuh diutus, manusia masih berada dalam tauhid yang murni. Mereka menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Namun, kesesatan mulai muncul setelah meninggalnya 5 orang saleh dari kaum mereka, yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Setan datang kepada manusia dan membisikkan bahwa mereka harus mengenang orang-orang saleh itu dengan membuat patung-patung mereka. Awalnya, patung-patung itu hanya dijadikan sebagai simbol penghormatan, bukan untuk disembah. Namun, generasi demi generasi berlalu, dan setan kembali membisikkan bahwa nenek moyang mereka dahulu menyembah patung-patung itu untuk mendapatkan keberkahan dan pertolongan. Akhirnya, mereka pun mulai beribadah kepada berhala, dan kesyirikan pertama kali terjadi di bumi. Di tengah-tengah kaum yang tersesat ini, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah seorang lelaki yang saleh, penuh kesabaran, dan memiliki nasab yang mulia. Nabi Nuh adalah cicit dari Nabi Idris. Nama lengkapnya Nuh bin Lamik bin Metusyalih bin Idris alaihi salam. Ia diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab di hari yang besar. Namun, ajakan Nabi Nuh ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Sebagian besar pengikut Nabi Nuh hanyalah orang-orang miskin dan lemah. Para pembesar kaum berkata dengan sombong, "Kami tidak melihat engkau melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau melainkan orang-orang rendahan yang hina di antara kami." Mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh. Bahkan setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka menutup telinga dan menutup muka dengan pakaian mereka agar tidak mendengar kebenaran. Mereka pun menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang ia janjikan jika ia memang benar. Meskipun demikian, Nabi Nuh tidak menyerah. Ia tetap berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam, secara terang-terangan maupun diam-diam. Namun, hanya sedikit yang mau beriman. Melihat kaumnya semakin keras kepala dan tidak ada harapan untuk mereka bertobat, Nabi Nuh akhirnya berdoa, "Ya Robku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar di tengah daratan sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan menghancurkan kaum yang kafir. Ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun kapal, mereka terus diejek. "Lihatlah, Nuh sudah gila. Ia membangun kapal di tengah padang pasir." Namun, Nabi Nuh tetap taat pada perintah Allah, hingga akhirnya tibalah saatnya perintah Allah turun. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan, serta orang-orang yang beriman ke dalam kapal. Lalu, air mulai memancar dari bumi dan langit, mencurahkan hujan deras tanpa henti. Seluruh bumi ditutupi air, hingga gunung-gunung pun tenggelam. Nabi Nuh masih berharap anaknya yang kafir Kan'an mau naik ke kapal. Ia memanggilnya dengan penuh kasih sayang. "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun dengan sombong Kan'an berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah." Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada yang bisa selamat hari ini dari azab Allah, kecuali yang dirahmatinya." Saat itu juga ombak besar datang dan menenggelamkan Kan'an serta seluruh orang kafir lainnya.
tidak ada satupun yang selamat selain mereka yang ada di dalam kapal. Setelah azab berakhir, air pun mulai surut. Kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Bukit Judi, yang diyakini bahwa di wilayah Turki saat ini. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman kemudian memulai kehidupan baru di bumi. Nabi Nuh disebut sebagai Abu al-Bashar Ats-Tsani atau dikenal sebagai bapak manusia kedua, karena dari keturunannya lah umat manusia berkembang setelah peristiwa banjir besar. Setelah banjir besar, Nabi Nuh melanjutkan hidupnya untuk berdakwah hingga ajalnya tiba. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia wafat dalam usia lebih dari 950 tahun. Sebelum wafat, ia berpesan kepada anak-anaknya untuk tetap berpegang teguh kepada tauhid dan menjauhi syirik. Semoga Allah merahmati Nabi Nuh dan membalas kesabaran serta perjuangannya dengan kemuliaan yang tinggi di sisinya. Dakwah beliau yang penuh ujian selama 950 tahun menjadi pelajaran besar buat kita tentang kesabaran, keteguhan iman, dan tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya dan selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Barakallahu fiik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.